Hai, kita bertemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Kali ini saya akan coba share untuk cara install replikasi manager dan konfigurasi connect ke replikasi MariaDB. Setelah selesai install dan konfigurasi, maka dapat kita lihat hasil dan kita bisa kontrol dari web browser sebagai berikut. Oke, langsung saja kita ke TKP. Sesuai dengan judulnya, kita akan lakukan install Replication Manager atau kita akan sebut dengan Repman. Sumbernya dari website signal18.io. Ini tampilannya seperti apa sih pada akhirnya? Ya, kira-kira seperti ini ya yang bisa saya selesai install. Jadi di sini tipenya adalah master slave. Di sini ada dashboardnya. Lalu di sini semua list yang saya daftarkan untuk saya nanti bisa kontrol, kita manage ya. Jadi di sini statusnya untuk yang port 3307 sebagai master dan sisanya adalah slave ya. Saya menggunakan GTID, jadi di sini seharusnya sama semua nih ya. Semuanya sama di sini yang current GTID dan slave ID. Nah, di sini berbeda karena tadi saya sudah lakukan tes sebelumnya. Kalau saya switch over atau file over, maka di sini dia akan menyimpan yang si database server yang sebelumnya, tuh ya. Nah, ini kelebihannya seperti apa? Di sini ada beberapa menu. Kalau di sini pakai proxy, maka kita bisa lihat proxy-nya di sini nanti. Lalu juga di sini ada settingannya, ada config-nya, ada query rules, bisa kita cek di sini. Lalu untuk di atas bagian sini, ini adalah switch over-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti saya klik yang ini, nanti dia akan pindah otomatis ke yang dicentang di sini ya. Nah, ini banyak misalnya kita ingin ini dan ini saja 3307 dan 3308 saja yang akan kita preferensikan sebagai kandidat master, maka yang 3309 kita exclude. Nah, kita tinggal klik ini terus kita unset ya. Nah, kita oke. Nah, dia akan hilang. Jadi nanti ketika switch over atau file over, nanti yang hanya terpilih jempol hijaunya saja gitu ya yang akan dijadikan masternya. Kalau ini ignore, nah biasanya ignore ini artinya dia tidak akan dilakukan sebagai master karena dia mungkin akan difokuskan sebagai replication delays misalnya gitu ya. Nanti akan ada pembahasan video berikutnya di lain video maksudnya. Nah, saat ini master berada di 3307 sebagai master. Kalau saya switch over, artinya switch over itu berarti ada campur tangan manusia untuk memindahkan server yang awal menjadi server yang master yang lain gitu ya. Yang pertama yang saat ini adalah masternya adalah server yang ini. Ketika saya switch over, nanti dia bisa ke sini otomatis. Nah, yang sekarang master setelah di switch over maka akan menjadi slave. Nah, yang ini slave yang ini akan menjadi master. Oke, ini kita contohkan saja. Kita klik oke. Nah, ini dia akan otomatis menjadi master. Nah, termasuk GTID-nya ya. GTID-nya dia akan mengikuti seragam. Ya, kecuali si slave GTID-nya si master ya. Dia akan mengikuti yang terakhir. Kan sebelumnya di sini ya, saya set di sini server ID 10, sini 11, 12 dan 13 di sini. Ya. Kalau saya klik lagi, maka dia akan berubah dari yang sini master akan kembali ke sebelumnya ya. Nah, karena di sini perpindahannya tergantung dari kandidat yang kita tentukan. Nah, gimana tadi menentukan kandidatnya? Tadi seperti ini ya. Yang ini kan tadi belum kita setting kandidat dengan klik sini.
maka kita bisa set as preferred ya, file over kandidatnya kita centang di sini. Lalu kalau saya mau langsung ke sini ya, misalnya saya slave yang ketiga ini mau saya jadikan master, bisa nggak? Bisa ya, dengan cara klik ini terus kita promote to leader ya. Nanti dia akan ini, oh ini belum di, oke yang ini ya. Nah yang ketiga ini dia akan menjadi master, yang lainnya slave. Nah tentunya di sini akan mengikuti GTID yang sesuai dengan server ID-nya ya. Jadi ini domain, yang nolnya ini domain, ini server ID, dan ini adalah transaksinya. Nah, ketika saya sudah ubah di sini, saya akan menambahkan datanya. Misalnya ini saya masuk sebagai proxy SQL ya, melalui port 6033 dan IP-nya ini. Ini bisa kita lihat, ini IP-nya dan ini portnya. Lalu saya coba eksekusi. Dia setiap ada transaksi, baik itu insert, update, delete, truncate, grant, segala macam gitu ya, maka akhirannya di sini akan berubah. Increment 1 sekarang 41. Kalau saya tambahkan insert sekali itu ya, kita insert, execute. Nah ini berhasil. Tadinya 41 sekarang 42. Oke, semuanya rata semua. Yang slave dan masternya harus sama karena ini kan sifatnya slave master. Kalau saya eksekusi 2 kali, 1 2 itu ya, di sini pun juga jadi berubah ya, dia mengikuti masternya. Nah kita kalau mau ubah lagi di sini jadi master ya, kita tinggal promote to leader ya. 0 10 nih sekarang harusnya ya, semuanya kita tunggu ya. 0 10 45 sekarang ya, ini semuanya seragam. Ini untuk proxy-nya pun dia akan otomatis mengikuti. Jadi yang 10 belum saya daftarkan ya, jadi nanti kita akan coba tambahkan di proxy SQL-nya. Nah untuk setting seperti ini bagaimana? Tentu saja ada di penjelasan di video ini. Mari kita segera sajalah persiapkan. Yang pertama, pada part 1 ini kita akan install Replication Manager dan connect ke Replication MariaDB. Goalnya adalah seperti ini ya, yang tadi sudah kita demonstrasikan. Lalu Replication Manager atau RMN adalah sebuah controller ya, yang tersambung ke semua node MariaDB replication-nya. RMN dapat melakukan monitoring real time ya, file over atau switch over, terus kontrol kandidat primary node gitu ya, menjadikan node slave menjadi master secara on the fly seperti yang tadi kita sudah lakukan ya, yaitu dengan melakukan switch over ataupun dengan file over di sini. Lalu kelebihan lainnya adalah RMN selain dapat diakses via konsol, terminal juga ya, dapat juga dikontrol melalui HTTP atau secara visual, dan ini tentu sangat memudahkan yang tadi baru saja kita demonstrasikan. Lalu mengapa kita butuh RMN ini? Nah, topologi yang kita ketahui secara umumnya adalah replikasi terdiri dari satu master, dan untuk slave-nya dapat lebih dari satu, seperti yang ini ya. Satu master bisa banyak slave. Saat node slave 3 down atau offline gitu ya, maka masih ada slave 1 dan slave 2 sebagai backup. Dalam skenario ini proxy SQL masih dapat melakukan file over handling ya, kalau di sisinya si proxy SQL ya, jika disetting lagi-lagi jika disetting split read write-nya pada query rules. Nah, ini untuk split read write query rules ini ada di video saya sebelumnya juga. Namun, bagaimana jika node master terjadi problem hingga down atau offline nih? Nah,
maka tidak terjadi proses write pada replikasi MariaDB, alias dia tidak akan, si replikasi MariaDB-nya ini tidak akan berhasil atau down gitu ya, tidak bisa diakses dari aplikasi. Dan ini DBA harus segera menaikkan salah satu node slave aktif menjadi master. Nah, ini harus segera nih. Sisa slave yang aktif segera di mapping ulang atau change master to ke node master yang baru. Nah, semua ini bisa dilakukan dengan mudah seperti tadi barusan kita klik-klik saja ya. Yang master, yang slave kita jadikan master. Nah, otomatis yang master juga bisa berubah menjadi slave ya. Dan datanya pun tidak kehilangan data ya untuk si master maupun si slave-nya. Nah, tentu dengan kejadian di atas itu akan sangat repot, ekstra hati-hati dan memakan waktu ya, sangat memakan waktu. Solusinya kita perlu sebuah controller nih ya, yang memonitoring mengatur setiap saat real time. Jika memang terjadi node master down ya, node master itu down atau offline, maka controller, artinya si replication manager ini dapat melakukan otomatis file over ya ke node slave yang dapat kita tentukan sebelumnya atau kandidat yang tadi jempol hijaunya itu ya. Dan sisa node slave lainnya otomatis juga switch ke node master yang baru tanpa campur tangan manusia. Oke, ini topologinya kita akan bahas dulu sebentar. Nah, ini topologinya awalnya seperti ini. Yang akan terjadi adalah seperti ini. Nanti kita akan install yang di bagian bawah ini, lalu kita konekkan ke semua node termasuk proxy SQL-nya, dan ini replication servernya ya. Ini topologinya yang akan kita bangun menggunakan IP ini. Semuanya masih OS-nya Ubuntu. Oke, kita lakukan persiapan. Nah, kita akan persiapkan yang pertama adalah server replication-nya. Ini bisa rekan-rekan tonton di video saya di link yang ini. Untuk replication manager, replication MariaDB ya, terdiri dari 1 master dan 3 slave masing-masing. Ini dibedakan port tapi dalam satu server yang sama, jadi ada 4 instance ya. Yang kedua, persiapan proxy SQL servernya di IP saya saat ini, dan linknya lagi-lagi sudah saya jelaskan, bisa rekan-rekan tonton yang ini. Dan server Rapman ini saya baru install dan masih kosong ya, nanti kita akan coba install. Oke, kita mulai. Ini kita lihat dulu IP ADDR. Nah, kita bisa lihat di sini 60 ya IP-nya. Lalu kita mulai dengan dari https signal8.io. Nah, ini adalah websitenya penyedia si replication manager ya. Jadi rekan-rekan kalau mau buka dokumentasinya di sini cukup lengkap, tetapi dokumentasi si replication manager ini tidak terlalu update. Jadi ada perlu sedikit edit gitu ya. Nah, mulai dari instalasi misalnya. Nah, instalasi ini bisa rekan-rekan bisa lihat di GitHub untuk versi yang terbaru. Terus juga cara install untuk CentOS atau Red Hat Enterprise. Juga bisa diinstal untuk varian atau distro Debian atau Ubuntu ya, atau rekan-rekan bisa install sendiri ya. Nah, saya menggunakan Ubuntu, jadi di sini yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah versi 2.1, sedangkan di latestnya itu adalah 2.3. Nah, ini yang perlu diganti nih, 2.3 jadinya ya, dan ininya tetap sama. Semua step sudah saya rangkum, jadi kita bisa fokus di langkah-langkah yang sudah saya rangkum di sini ya. Pertama, kita sudo dulu di aplikasi di server yang ini, server Rapman-nya.
Ini saya copy aja biar bisa fokus ya. Dari sini, berarti di sini ya. Gitu. Sudoku kita fokus di sini sudah masuk ke root, terus versi 23 ini kita copy saja, kita clear dulu ya. Lalu kita echo kan di sini. Ini satu baris ya. Satu baris ini baris 34.35 ini saya wrap ya. Jadi dia kepanjangan otomatis ke bawah. Kita enter. Ini saya copy lagi dari apt-nya ya. Nah, di sini kita paste. Oke, imported ya, jadi sukses. Terus kita apt update. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita akan install si Replication Manager OSC. Nah, di sini akan sangat memakan waktu lama. Kita coba clear dulu ya. Clear. Oke. Ini akan memakan waktu lama sekitar ya tergantung dari mungkin servernya yang bandwidthnya dikecilkan, karena saya di sini menggunakan internet yang sudah bisa dibilang cukup kencang, tapi tetap dapatnya hanya sekian 136 kilobyte ya per second gitu. Jadi kita tunggu ini sampai selesai. Oke, sudah selesai. Saat ini versi yang digunakan adalah versi 23.22 ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat dari informasi si GitHub-nya. Kita klik saja di sini. Nah, ini penting untuk menentukan kapan kita setting versionnya tadi itu ya, yang di sini nih versionnya. Nah, ini 2.3. Nah, ini diikuti sesuai dengan yang versi 2.3 ini. Kalau nanti versi rilisnya ada 2.4 atau 2.5 sekian gitu ya, akhirannya berapa gitu, ini pun juga harus diganti dengan 2.4 atau 2.5 atau sekian gitu ya. Ini disamakan dari versi GitHub, sudah saya tulis di sini ya. Saat ini yang versi yang the latestnya dan sudah saya tes gitu ya, udah lebih stabil. Lanjutnya kita sudah install, lalu kita langsung masuk ke versi yang kedua, step yang kedua maksudnya. Kita lakukan persiapan file konfigurasi. Nah, oke, kita copy ini. Jadi kita masuk ke foldernya dulu. Ini kita clear dulu ya. Ini oke, masuk. Terus kita coba list dulu. Nah, di sini ada file yang harus kita copy. Jadi kita cloning gitu ya filenya dengan cara di copy. Sekarang sudah ada cluster 1 tom. Lalu kita edit menggunakan V atau nano. Kita menggunakan Vim boleh. Lalu di sini step yang ketiga kita konfigurasi. Nah, pada DB server host, yaitu yang di sini, DB server host. Nah, ini isikan semua node master dan slave ya. Tadi master slave saya itu kan IP-nya ini ya, hanya satu IP-nya 58, tapi dibedakan portnya. Nah, formatnya seperti ini ya. Jadi IP.2 port, koma, masuk yang node kedua, IP.2 port, koma lagi, dan seterusnya. Jadi kalau di sini ada 2 node ya isikan aja 2 sampai sini. Kalau ada 3 ya sampai sini, dan seterusnya ya. Ini saya copy karena saya pakai 4 node. Lalu ini saya hapus, saya insert.
Lalu preferred masternya ini boleh lebih dari satu, boleh satu, itu ya. Jadi saya akan coba tambahkan di sini yang port 3307 saya jadikan master juga, kandidat gitu ya. Jika terjadi failover, ini ya begini, saya copy, terus di bawahnya saya hapus, saya paste di sini. Oke, terus DB kredensialnya masukkan username dan password ya, dan node master dan slave sebaiknya gunakan kredensial yang sama semua ya. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya tentukan, yaitu username Firdi dan passwordnya Firdi 123. Ini yang akan kita gunakan pada video saya di sini. Di sini saya hapus. Lalu di sini replication kredensialnya ini user replikasi. Jadi rekan-rekan saat membuat replikasi di video saya sebelumnya sudah menggunakan namanya user replikasi dengan passwordnya rahasia 123. Jadi ditentukan, dikondisikan ya dengan keadaan username dan passwordnya rekan-rekan nanti. Ini saya copy, ini saya hapus, dan saya paste di sini. Oke, kita akan daftarkan konfigurasi server proxy SQL ya. Kalau teman-teman tidak pakai proxy SQL, maka yang ini bisa di skip ya. Yang poin E bisa di skip, tapi kalau pakai proxy SQL maka tambahkan ini IP proxy SQL-nya, portnya, dan ini admin, port admin. Nah, ini HG atau host groupnya untuk writer 1, readernya 2 gitu ya. Nah, ini ada proxy SQL usernya. Nanti kita akan tambahkan. Jadi kita set dulu aja admin proxy SQL. Di sini admin proxy SQL gitu ya. Nah, ini kita copy. Paling bawah ya. Kita paling bawah. Ya. Kita tambahkan, kita paste di sini. Ini kita pentokin aja kali ya biar rapi, pentokin ke kiri. Iya, sip. Kita escape, titik 2, W dan Q. Selesai, simpan ya konfigurasi di atas. Nah, sekarang kita akses ke proxy SQL nih, servernya. Kita copy dulu. Ini proxy SQL-nya sudah saya siapkan. Nah, ini sebelum kita execute itu saya coba tampilkan kondisi proxy SQL yang sudah saya set up. Jadi di video sebelumnya sudah saya persiapkan untuk host groupnya, replication host groupnya di sini. Jadi 1 untuk writer, 2 untuk reader. Dan ini adalah MySQL server yang sudah saya daftarkan. Datanya seperti ini. Dan setelah di runtime itu dia akan otomatis ngebentuk sendiri si proxy SQL-nya dengan data seperti ini. Lalu ini adalah MySQL usernya. Jadi untuk username dan passwordnya ya, agar bisa lewat dari proxy SQL ke replikasinya. Nah, ini sudah saya daftarkan. Lalu kita coba, ini saya sudah masuk ya. Kalau mau diulang lagi boleh. Ini saya perbesar. Kita clear dulu biar kelihatan. Ini saya copy. Ya. Kita masuk ke server proxy SQL loh ya. Nah, sini kita update. Nah, di sini kita akan tambahkan user admin proxy SQL dan passwordnya juga sama, kita samakan aja ya, karena dari sini. Kenapa nggak kita gunakan admin saja, kan defaultnya si proxy SQL kan admin ya. Nah, admin ini hanya bisa dilakukan oleh di
user di localhost saja. Jadi tidak bisa keluar dari localhost. Nah, solusinya adalah kita mendaftarkan user kredensial yang lain ya ke proxy SQL-nya dengan cara seperti ini. Kita tambahkan username dan passwordnya ini. Nah, kita copy yang ini, copy, terus kita paste di sini. Oke, terus kita load admin, biar dia refresh gitu ya. Nah, dia sudah ada di memori, terus kita save dia ke disk secara permanen. Kalau save to disk ini artinya dia save konfigurasinya ke hard disk secara permanen ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita bisa exit. Selesai. Kita kembali ke server Rapman ya. Nah, kita akan start replication manajernya. Ya, terus kita enable biar dia otomatis setiap kali restart server replikasi si Rapman-nya ini dia akan otomatis nyala gitu ya service-nya. Oke, selesai. Sekarang kita bisa buka HTTP si ini. Ya, ini sebelumnya saya akan matikan dulu server yang sebelumnya. Oke, setelah saya matikan, kita ke IP 60 ya. Nah, di sini saya gunakan link yang tadi. Ini sudah saya matikan, jadi saya ganti ke 60 saja. Atau kita copy dari sini aja nih, ya. Copy, terus kita paste di sini ya. Enter. Ya. Untuk username dan passwordnya adalah admin dan Rapman. Nah, ini kredensial ini dapat dilihat atau diubah kalau rekan-rekan mau mengubah admin usernya dan passwordnya Rapman. Nah, ini bisa diubah dari sini ya. Bisa diubah dari file config toml ini. Oke, kita masukin admin, passwordnya Rapman, sign in. Ya, ini langsung ke detect master slave. Nah, ini kita klik saja. Oke, nah, di sini kita bisa melihat kondisinya seperti yang sudah kita konfigurasi tadi ya. Kalau kita coba buka lagi v cluster toml-nya ini, bahwa kita mendaftarkan 4 node ya. Ini di sini 1, ini 2, ini 3, dan ini angka 4. Nah, berarti di sini juga ada 4 node MariaDB, dan di sini yang menentukan masternya tadi tentu dari replikasi MariaDB-nya ya. Si Rapman ini hanya membaca dia mana yang master, mana yang slave. Lalu di sini ada preferred masternya. Ini kita daftarkan 2, yang port 3307 dan 3308. Ini tercentang di sini. Ini yang 337, 3308, 3307 maksudnya ya. Di sini tercentang. Kalau kita hapus yang 3308 ini, kita hapus misalnya ini, kita hapus, maka setelah kita restart dia hanya tercentang yang 3307 saja. Oke, di sini user replikasinya, dan kita lanjutkan. Untuk proxy-nya bagaimana? Nah, ini bisa kita periksa dulu. Nah, untuk proxy-nya di sini terkonek ya. 3310-nya kita coba periksa.
Kita coba periksa, dia ada di 3310. Oh, ini saya masih, dia masuk host group 66. Ini perlu kita load lagi karena kemarin saya testing untuk replikasi delay. Jadi kita cek dulu. Nah, ini kita update dulu ya host groupnya dari MySQL Server. Update set host group ID sama dengan 1 gitu ya. Karena di sini hanya ada satu cluster, ya kita nggak usah tambahkan where ya, karena host name-nya sama. Tapi kalau mau ditambahkan host name bisa juga. Nah, ini kan hostnya kebetulan sama. Ini kita paste saja, kita setting enter gitu ya. Terus kita load SQL Server to runtime servers gitu ya. Nah, kita save MySQL servers to disk. Kita bisa lihat hasilnya dari runtime ya. Sekarang sudah, tadi kan 666 ya, yang ini 666, sekarang sudah 2, ikut HG-nya 2. Nah, ini pun dia otomatis merefresh dan membaca ke proxy SQL-nya juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pada server replikasi MariaDB untuk semua node, pastikan hapus semua user yang formatnya seperti ini ya. Jadi ada username dan kita harus ngedrop user yang tidak ada username-nya tapi ada nama hostnya ya, karena ini menjadi kendala ketika kita menggunakan untuk yang multiple instance ya. Multiple instance ini perlu kita lakukan drop user dengan yang format seperti ini. Jika tidak, maka switch over atau failover akan gagal. Oke, ini referensinya saya dapatkan dari sini, dan video terkait sebelumnya mulai dari part 1 proxy SQL sampai yang ke-3 ya di file ini. Sebelum saya akhiri, saya akan coba share settingan dari masing-masing node MariaDB-nya ya. Untuk si master adalah ini. Ya, jadi server ID 10, di sini read only-nya dipastikan 0 untuk yang si masternya ya. Dan lainnya seperti ini. Lalu untuk yang slave 1 server ID 11 dan portnya 3308. Ini read only-nya harus 1 ya, karena dia slave ya, harus read only-nya 1. Oke, ini yang ke slave yang kedua, server ID 12, portnya 3309, dan ini foldernya pun juga dibedakan ya, folder juga dibedakan dengan yang ini juga. Dan oke, ini errornya, error lognya juga, dan yang ketiga juga kurang lebih sama ya. Server ID-nya dibedakan, port, terus foldernya juga, data dir, dan read only tetap 1 ya. Dan kalau saya buka untuk yang master, kita bisa lihat, kita coba select, kita pakai user, host, user ya. Jadi inilah yang host yang digunakan ya. Kalau di sini rekan-rekan ada yang tadi saya bilang pada poin yang ini,
ada yang kosong gitu ya, usernya kosong gitu ya, hostnya lokal host atau apa, itu sebaiknya dihapus saja. Baiklah, demikian rekan-rekan. Jika memang ada yang mau dikomentarkan atau ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar. Atau jika ada kritik atau saran membangun, silakan disampaikan juga. Tentu saya akan sangat senang sekali. Dari saya, Fidiansyah, sampai bertemu di video berikutnya yang lebih menarik. Salam.